Bab 1007. Menikah dengan Kevin. Tidak, jangan bicara omong kosong. Karina dan Moses sedang mengobrol via WeChat untuk membahas masalah penerbitan buku. Karina kembali sadar ketika pintu ruang kerjanya terbuka dan terdengar suara lembut memanggilnya Kak Karina. Dia mendongak dan melihat Dea berdiri di pintu. Dia terlihat sangat imut karena seperti ingin masuk tapi tidak berani. Dea mengetuk pintu dan bertanya, "Kak Karina, aku boleh masuk?" Karina merasa Dea sangat imut, manis dan sopan, lalu melambaikan tangan pada gadis kecil itu, "Masuklah, sayang." Dengan cepat dia membalas Moses dan meminta maaf padanya. Dia mengatakan bahwa anak-anak sudah datang ke rumahnya dan akan bicara lagi nanti. Kemudian Karina memasukkan ponsel ke dalam saku dan berjalan ke arah Dea. Dia menggendong Dea. "Dea, kenapa tidak kasih tahu aku kalau mau datang?" "Kak Clayton bilang ini namanya kejutan dan aku mau kasih kejutan buat Kak Karina," jawaban Dea membuat hatinya hangat. "Kak Karina, turunkan aku dong. Dea kan sudah besar dan bisa jalan sendiri." Karina tersenyum ketika mendengar itu, lalu menurunkan gadis kecil, memegang tangannya dan meninggalkan ruang kerja. "Dea mau main di sini selama beberapa hari dan untuk sementara tinggal di kamarmu, gak apa-apa?" Kevin menanyakan pendapatnya. "Ya gak apa-apa, aku senang banget kok," kata Karina padanya sambil tersenyum bahagia. Jika Dea tidur dengannya maka pria ini tidak punya alasan untuk datang dan ingin tidur dengannya. Kevin sepertinya baru menyadari perkataannya dan merasa agak menyesal. Tiba-tiba dia merasa rumah ini terlalu kecil dan punya kamar sedikit, sama sekali tidak cukup untuk ditinggali. "Aku mau masak." Setelah itu Kevin berbalik dan pergi ke dapur, meninggalkan Karina dan Dea di ruang tamu. Gadis kecil itu mengeluarkan tablet dari tas sekolahnya, membuka album dan mencari fotonya ketika jadi pembawa bunga di pernikahan Momi dan dadinya. "Kak Karina, lihat deh, Dea cantik ya." "Iya. Dea terlihat cantik, manis dan imut." Karina memujinya dengan tulus setelah melihat foto itu. Gadis kecil itu memakai dress untuk pembawa bunga dan terlihat seperti peri kecil yang turun ke bumi. "Kak Karina, Dea mau jadi gadis pembawa bunga lagi. Paman bilang kalau kalian nikah, dia mau Dea yang jadi gadis pembawa bunga untukmu. Jadi kapan Kak Karina dan Paman akan nikah?" Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan mengedipkan mata pada Karina. "Jadi ada satu orang lagi yang mendesaknya untuk menikah?" Karina bertanya dengan lembut. "Dea, siapa yang ajari kamu bilang gitu?" Dia berpikir seharusnya pria itu yang mengajari gadis kecil ini. Meskipun sebenarnya kali ini Karina yang salah menuduh Kevin, karena Kevin tidak tahu apapun tentang ini. Kevin berpikir bahwa gadis kecil yang imut ini terlalu polos, tidak bisa menahan perkataannya dan tidak sepintar Clayton. Jadi meminta tolong pada Dea. Mungkin itu malah akan membuat Kevin mendapatkan masalah. "Momi kasih tahu Dea kalau Kak Karina adalah pacar pamanku." "Aku tanya sama Momi apa itu pacar. Momi bilang kalau paman akan menikahi pacarnya di Maas depan." Gadis kecil itu menjawab dengan jujur, "Dea sudah lama tidak jadi gadis pembawa bunga nih." "Momi bilang kalau Dea sudah agak besar, aku tidak bisa lagi jadi gadis pembawa bunga, seperti Kak Clayton yang sudah kelas 3 dan tidak bisa lagi jadi pembawa bunga." "Kak Karina, cepat nikah sama Paman sebelum aku tumbuh dewasa." Karina tidak bisa menahan tawanya setelah mendengar kata-katanya yang kekanak-kanakan. Ternyata memang benar gadis imut ini mendesaknya untuk menikah karena ingin jadi gadis pembawa bunga. Clayton sekarang sudah berusia lebih dari 7 tahun, sedangkan Dea 1 tahun lebih muda dan tahun ini berusia 6 tahun. Sedangkan biasanya gadis pembawa bunga itu berumur 4 sampai 6 tahun. Pernikahan, Karina membayangkan di benaknya ketika dia menikah dengan pria itu dan entah kenapa dia jadi berharap dan gugup. "Dea, kamu imut banget sih. Apa ada anak laki-laki yang kasih kamu hadiah?" Karina mengubah topik pembicaraan dan bertanya pada Dea dengan nada menggoda. Dia teringat tahun lalu Kevin memberitahunya kalau ketika Dea pulang sekolah, dia selalu menerima banyak hadiah dan surat cinta.
Kemudian tahun ini Dea mendesak ingin masuk sekolah dasar, tapi Kuple bucin itu tahun kalau dia masih terlalu kecil dan tidak sepintar Clayton. Jadi mereka berencana untuk membiarkannya mengulang kelas 1 selama musim gugur. Sekarang udah gak? Mommy kasih tahu Dea kalau aku gak boleh terima banyak hadiah dari teman sekelas pria. Kalau Dea terima hadiah mereka dan gak bisa balas budi. Momi bilang di masa depan aku harus menikahi mereka. Tapi Dea kan cuma bisa nikah sama satu orang. Terus Mommy bilang aku harus cari seseorang yang lebih ganteng dari Kak Clayton, tapi gak ada satupun yang lebih ganteng dari Kak Clayton. Gadis kecil itu menjawab dengan patuh dan jujur. Karina tertawa terbahak-bahak dan tidak bisa menahan dirinya ketika melihat gadis kecil. Namun dia kagum dengan cara Albert mendidik anak-anaknya, bahwa seharusnya sejak awal kita tidak menerima apapun yang tidak bisa kita kembalikan. Jadi apa isi tas sekolah Dea? Karina melihat kalau isi tas sekolah Dea menggembung dan sepertinya tidak semuanya berisi buku. Itu semua barang Dea, kata Dea sambil mengeluarkan isi tas sekolahnya untuk dilihat oleh Karina. Ini lipstik yang Dedi kasih ke Momi dan Momi kasih aku satu. Lipstik yang diperlihatkan olehnya adalah lipstik terbaru dari merek MAC di akhir tahun lalu dan edisi terbatas. Ini bedak. Dedi beliin banyak banget buat Mommy dan aku minta satu. Ini adalah bedak padat edisi terbatas dari Gucci. Ini untuk gambar alis. Gadis kecil itu mengeluarkan pensil alis. Sambil mengeluarkan satu persatu isi tasnya, dia menyebutkan semua fungsi dari kosmetiknya pada Karina. Tas sekolah yang kecil itu berisi banyak kosmetik mahal yang harganya lebih dari 1 juta. Karina percaya saat Dea bilang kalau mominya mendapatkan semua barang itu dari dadinya dan dibagikan pada Dea. Karena gadis kecil itu mengeluarkan semua isi tas sekolahnya, yang katanya Dedi membelikannya untuk Momi dan mominya memberikannya pada Dea. Dia juga bilang kalau mominya punya kamar khusus untuk menaruh kosmetik. Sebenarnya, sejak Dea menyadari kalau kosmetik membuatnya jadi lebih cantik, jadi satu persatu lipstik edisi terbatas bedak eyeshadow pensil alis milik Momi akan hilang. Awalnya Albert mengira dia menjadi pelupa karena sedang hamil sehingga tidak ingat di mana menaruh barangnya. Namun setelah sekian lama, dia menyadari bahwa semakin banyak kosmetik edisi terbatas miliknya menghilang. Ini membuatnya jadi sedikit kesal dan berpikir apakah mungkin pelayan di rumah itu yang mencurinya. Lagi pula semua orang di keluarga Okto tidak kekurangan uang dan tidak ada orang luar yang masuk ke rumah mereka. Namun karena tidak ada bukti, jadi Albert tidak berani asal mengambil kesimpulan supaya tidak salah menuduh orang dan akhirnya memasang kamera CCTV. Saat melihat video CCTV, dia melihat anak perempuannya masuk ke ruang ganti lalu memakai foundation di wajahnya. Setelah menatap ke cermin, Dea mulai memakai makeup remover untuk menghapus foundation, berbalik dan keluar dari ruang ganti. Setelah Albert melihat itu, dia merasa ini lucu dan memanggil Vito untuk ikut melihatnya. Pada akhirnya Albert mendatangi Dea dan meminta gadis kecil untuk mengembalikan semua kosmetiknya. Tapi Dea malah menangis sambil memeluk tas sekolahnya dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Vito yang sangat menyayangi putrinya dan tidak bisa melihat putrinya menangis, jadi dia meminta Albert untuk merelakan kosmetik miliknya dan Vito akan membelikannya lagi. Supaya kosmetik itu diberikan pada Dea untuk bermain. Albert memandang putrinya dan masih meminta putrinya untuk mengembalikan kosmetik itu, tapi seolah-olah Albert sedang meminta nyawanya dan akhirnya dia hanya bisa menyerah. Tapi dia tetap memarahi Dea dan mengatakan bahwa ke depannya kalau mau mengambil sesuatu maka harus meminta izin. Dia juga bilang kalau orang yang suka mengambil secara diam-diam adalah pencuri dan semua orang tidak suka anak nakal. Albert juga bilang bahwa kosmetik itu tidak boleh dipakai di wajah anak-anak, jadi Dea harus menunggu sampai dewasa untuk berdandan. Dia juga menakut-nakuti gadis kecil itu dan berkata kalau wajah putrinya yang memakai kosmetik tidak begitu manis. Gadis kecil itu ketakutan dan menangis lagi, dia bilang tidak akan pernah berani memakai kosmetik di wajahnya lagi.
Setelah kejadian ini, setiap kali Vito membeli satu set kosmetik untuk istrinya, dia juga akan membeli satu set untuk Dea supaya mereka tidak bertengkar karena putrinya mengambil milik Albert. Bab 1008. Menikah dengannya bukan hal yang buruk. Gadis kecil itu mengeluarkan setiap kosmetik di tas sekolahnya, serta beberapa hadiah kecil dari produk skincare dan menunjukkannya pada Karina. Dea juga dengan murah hati memberikan Karina lipstik edisi terbatas dan satu buah blush on juga cat kuku berwarna merah. Karina menolak untuk menerimanya dan membuat gadis kecil itu sedih. Akhirnya Karina tidak punya pilihan dan pergi berbicara dengan Kevin. Kevin yang sedang memasak berkata padanya, "Dea kasih padamu dan kamu harus ambil." Dia berbalik dan melirik barang-barang di tangan Karina dan berkata, "Dea suka warna merah karena berpikir warnanya cerah juga cantik." Kalau dia kasih ini ke kamu, itu berarti dia sangat menyukaimu. Kalau gitu, aku simpan ini. Karina bertanya dengan ragu. Ya, Kevin mengangguk. Karina tersenyum dan berkata, "Nanti kamu harus kasih tahu nyonya muda ketiga kalau Dea kasih aku sesuatu. Kalau tidak dia akan berpikir barang-barang Dea hilang karena dicuri seseorang." Oke. Kevin meliriknya dan tersenyum tipis, "Dea sayang banget sama kosmetiknya. Kalau Albert tahu Dea kasih kamu 3 kosmetik sekaligus, mungkin dia akan cemburu." Dea bilang ini pemberian mominya. Kalau memang nyonya muda ketiga memberikan kosmetik ini untuk putrinya, mana mungkin dia cemburu kalau Dea memberikannya pada orang lain. Kevin tertawa karena kepolosannya dan memberitahunya kalau gadis kecil itu mengambil kosmetik Albert. Albert mengira ada pencuri dan memasang kamera CCTV untuk menangkap basah pelakunya. Karina tertawa saat mendengar ini. Kevin berkata, "Nanti aku akan minta Albert untuk kirim video CCTV untuk menunjukkan betapa nakalnya Dea." Ketika Albert menunjukkan video itu dan membuat semua orang tertawa. "Oke." Karina tersenyum. "Oke, sekarang kamu keluar dan temani Dea. Kalau Dea kasih kamu sesuatu, terima ya." Kevin membungkuk dan mencium pipinya, lalu mendorongnya untuk keluar dari dapur. Ada 2 anak di rumah itu dan biasanya anak kecil lebih cepat lapar. Untuk makan malam Kevin memasak makanan yang rasanya ringan tapi tetap enak. Saat makan malam, Karina melihat ke meja makan, dia makan bersama 2 anak kecil yang lucu. Tiba-tiba dia merasa seperti pasangan yang sudah menikah lama. Ini seperti Karina yang bertugas cari uang untuk menghidupi keluarga, sedangkan Kevin bertugas untuk masak, membeli bahan makanan, membersihkan rumah, mengantar juga menjemput anak di sekolah. Karina berpikir kalau nanti saatnya sudah tepat, maka sepertinya menikah dengan pria ini bukan hal yang buruk. Ketika Dea dan Clayton tinggal di rumah Karina, mereka sering membahas topik tentang pernikahan dan membuat hubungan Kevin dan Karina menjadi lebih dekat secara signifikan. Kedua anak kecil itu tinggal di rumah Karina sampai hari Kamis. Mereka sangat merindukan Clara dan si kembar laki-laki, jadi mereka meminta Kevin untuk mengantar mereka kembali ke rumah keluarga Okto. Begitu kedua anak kecil itu pergi, rumah terasa jauh lebih tenang. Tapi untuk sesaat Karina sedih karena merasa ada sesuatu yang hilang. Sedangkan orang yang paling bahagia adalah Kevin, karena dia sudah kembali ke rumah keluarga Okto sehingga dia bisa tidur bersama Karina lagi. Kevin juga berkata kalau Karina menikah dengannya maka dia akan punya banyak kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak kecil di keluarga Okto. Karena itu Karina mulai tidak merasa kehilangan lagi. Keesokan harinya, Gusion kabur dari rumah neneknya dan kembali. Dia tergeletak di sofa karena kelelahan, terengah-engah dan berteriak, "Karina ambilkan segelas air dong. Kamu abis lari karena dikejar orang." Karina dengan tenang pergi mengambil segelas air hangat untuknya dan menyerahkan padanya. Bahkan lebih menakutkan daripada dikejar orang, Gusion menghabiskan satu gelas air dalam satu tegukan, menghela nafas panjang dan bercerita. "Nenek bersikeras mau kenalkan aku dengan cucu dari seorang nenek tapi aku menolak. Nenek terus memaksaku dan setelah melihat foto, aku merasa gadis itu cukup cantik, akhirnya aku menyerah dan setuju bertemu dengannya."
Coba kamu tebak apa yang terjadi. Mantan pacar gadis itu tahu kalau gadis itu sedang kencan buta, jadi dia langsung menghampirimu untuk menikahmu dengan pisau ya. Tapi kamu langsung kabur. Karina menebak dengan acuh tak acuh. Aku ini orang yang terlatih, mana mungkin aku sangat lemah dan takut karena seorang pria. Gusion menatapnya dengan datar. Karina sudah tidak sabar dan berkata, apa yang terjadi? Cepat bilang. Ternyata nenek gadis itu memberi foto palsu pada nenek. Padahal gadis itu terlihat gendut dengan berat 90 kg sedangkan tingginya hanya sekitar 165 cm. Intinya saat aku bertemu dengannya, dia langsung menyukaiku dan memelukku tapi aku kabur dari kafe itu dan dia terus mengejarku sampai beberapa blok sebelum akhirnya aku bisa menyingkirkannya. Gusion terlihat sedih dan berkata lagi, nenek gadis itu cukup dekat dengan nenek kita. Aku bahkan jadi takut untuk pergi lagi ke rumah nenek. Sebenarnya Gusion tidak mendiskriminasi gadis gendut, tapi bukan berarti dia harus berpacaran dengannya. Dan sikap gadis itu sangat menakutkan sampai dia berani mencoba menyentuhnya saat pertama bertemu dan dia berkata karena tidak tahan melihat Gusion. Kasihan deh. Karina tertawa dan menepuk bahunya. Hei jangan dibahas lagi deh, jantungku masih berdebar kalau ingat itu. Gusion menghela nafas, mengambil gelas karena ingin minum lagi, tapi mendapati gelasnya sudah kosong. Dia menyerahkan gelas itu pada Karina, ambilkan aku segelas air lagi. Kamu benar-benar anggap aku pelayan. Kalau mau minum ambil sendiri. Karina mendengus lalu berbalik untuk bekerja di ruang kerjanya. Tepat ketika Gusion hendak menarik tangannya, gelas di tangannya diambil. Ketika melihat bahwa orang yang mengambil gelasnya adalah Kevin, dia merasa tersanjung, langsung tersenyum dan berterima kasih, makasih dan tolong ya. Kapan kamu akan kembali syuting? Kevin bertanya padanya. Aku tidak akan syuting tahun ini, aku harus merebus obat untuk Karina. Gusion tidak berani bersikap keras padanya dan harus mencari alasan untuk menolak. Kevin ingin mengusirnya lagi supaya dia punya kesempatan untuk melakukan sesuatu pada Karina. Tidak akan bisa. Orang yang malas dan tidak bekerja, tidak membantu keluarga cuma berhak dapat segelas air. Kevin membawa cangkir tanpa ekspresi dan berjalan ke dapur. Gusion. Sebelumnya dia bahkan tidak punya hak untuk rekes menu makanan. Tapi kenapa setelah kembali dari rumah neneknya, sekarang dia tidak berhak minum 2 gelas air? Pria ini seperti iblis. Dia teringat kalau Kevin selalu pergi membeli bahan makanan dan memasak, jadi Gusion berlari untuk bertanya pada Karina yang bertanggung jawab memberi uang untuk makanan di rumah. Karina tertegun sejenak, lalu teringat saat pertama kali dia membiarkan Kevin tinggal di sini, dia bilang kalau Kevin harus memasak untuknya sebagai ganti bayar uang sewa dan tidak mengatakan kalau dia memberi uang pada Kevin untuk belanja. Kevin tidak pernah meminta uang padanya. Dengan sedikit malu Karina memberitahu Gusion kalau semua pengeluaran rumah ditanggung oleh Kevin. Itu artinya kakak beradik ini dibesarkan dan dirawat oleh Kevin.